Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hermawan dengan NIM L1A1200090, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama adalah fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa, apapun dan dimanapun. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus. Dalam literatur bahasa, dirumuskannya fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah 1. Sebagai alat untuk mengungkap perasaan atau mengekspresikan diri, mampu mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Ada dua unsur yang mendorong kita untuk mengekspresikan diri, yaitu agar menarik perhatian orang lain terhadap kita, keinginan untuk membebaskan diri kita dari semua tekanan emosi. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran maksud seseorang yang melahirkan perasaan dan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri pada saat menggunakan bahasa sebagai komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi seseorang, menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman, dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormati. 4. Sebagai alat kontrol sosial yang mempengaruhi sikap, tingkah laku, serta tutur kata seseorang. Kontrol sosial dapat diterapkan pada diri kita sendiri dan masyarakat. Contohnya, buku-buku pelajaran, ceramah agama, orasi ilmiah, mengikuti diskusi, serta iklan layanan masyarakat. Fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan sosialnya. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra, bahasa yang dapat dipakai untuk menggunakan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, dan lain-lain. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa-bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa atau kejadian di masa lampau. Yang keempat, mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keingintahuan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting tercantum di dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928, kedua UUD Republik Indonesia 1945. Maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukan yang berada di atas bahasa-bahasa daerah sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang terakhir, alat perhubung antar budaya dan daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ketahui sejarahnya, pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan kaum pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya dan bahasa Nusantara. Sedangkan kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hakikat bahasa Indonesia sendiri tentang bahasa adalah sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa memiliki dua bidang. Yang pertama, bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran. Yang kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi. Ciri-ciri kata baku. Bentuknya tetap dan tidak mudah berubah, tidak terpengaruh bahasa asing ataupun daerah. Penggunaan sesuai konteks dalam kalimat dan biasanya bukan bahasa yang digunakan di percakapan sehari-hari, memiliki arti yang pasti dan tidak rancu. Ciri-ciri kata tidak baku umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing,
dipengaruhi oleh zaman, dan yang terakhir bentuknya mudah berubah.